Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsa bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan sharing, kita akan saling mengingatkan tentang keutamaan dalam agama Islam, yaitu menjaga atau menjalin silaturahmi dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Oke, manusia kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan perhatian, teman, dan kasih sayang dari sesamanya. Setiap diri terikat dengan berbagai bentuk ikatan dan hubungan. Di antaranya adalah hubungan emosional, hubungan sosial, hubungan ekonomi, maupun hubungan kemanusiaan lainnya. Maka, demi mencapai kebutuhan tersebut, kita harus berusaha berbuat baik terhadap manusia lainnya. Nah, karena apa? Karena Islam sangat memahami hal tersebut. Oleh karena itu, silaturahmi harus dilaksanakan dengan baik. Sesungguhnya, silaturahmi merupakan amal soleh yang penuh berkah dan memberikan kepada pelakunya kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Menjadikannya diberkahi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepadanya di setiap kondisi dan perbuatannya, baik yang segera maupun yang tertunda. Keutamaannya sangat banyak. Profitnya melimpah, buahnya matang, pohon-pohonnya baik, dan memberikan makanan di setiap waktu dan dengan izin Rabb-nya. Oke, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahmi merupakan akhlakul karimah atau termasuk dalam akhlak yang mulia, dianjurkan dan diseru oleh Islam. Diperingatkan untuk tidak memutuskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru hambanya berkaitan dengan menyambung tali silaturahmi. Dalam 19 ayat di kitab yang mulia, Allah memperingatkan orang yang memutusnya dengan laknat dan azab. Di antara firman-Nya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tuqsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzi la'anahumullahu fa'asamahum wa'ama absarahum. Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutusnya dengan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikannya telinganya mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Oke, dilanjut dengan Quran surat An-Nisa ayat pertama. Allah berfirman dalam kitabnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu dengan yang lain atau satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, silaturahmi merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita melaksanakan perintah tersebut, di samping kita mendapatkan pahala, kita juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antara keutamaan tersebut adalah yang pertama, silaturahmi merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya. Abu Hurairah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, silaturahmi adalah penyebab bertambahnya umur dan luas rizki. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, silaturahmi menyebabkan adanya hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menyambungnya. Oke, lanjut. Yang keempat, akan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Yang kelima, silaturahmi merupakan salah satu penyebab utama masuk surga dan jauh dari neraka. Nih, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya seseorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, "Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, silaturahmi merupakan ketaatan kepada Allah dan ibadah besar serta petunjuk takutnya hamba kepada Rabb-nya, sehingga ia menyambung tali silaturahmi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk disambung. Yang ketujuh, silaturahmi merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedelapan, sesungguhnya ganjaran silaturahmi lebih besar daripada memerdekakan budak. Nah, yang kesembilan, di antara besarnya ganjaran silaturahmi, sesungguhnya sedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Nah, sebaliknya, apabila meninggalkan silaturahmi maka akan mendapatkan ancaman dan akibat dari akibat yang diperoleh. Di antara ancaman memutuskan tali silaturahmi adalah yang pertama, tidak akan diterimanya amalan. Nah, yang kedua, akan terputus hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, tidak termasuk golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Karena salah satu tanda keimanan seseorang adalah senantiasa menghubungkan atau menjalin tali silaturahmi. Yang keempat, akan dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kelima, yang terakhir, tidak akan masuk surga. Oke. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Sufyan berkata, yaitu yang memutus hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah beberapa keutamaan bagi orang yang melakukan silaturahmi dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Demikian dari saya, Akhyar Bashir. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Jangan sampai memutuskan silaturahmi. Tetaplah kita menjalin silaturahmi, karena sudah tahu ancaman yang akan terjadi, yang akan kita dapat ketika kita memutus tali silaturahmi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.